Okay, good morning, students. How are you today? Okay, that's good. I am also fine today. And thank you for coming in our class. Before we start learning about English today, sebelum kita belajar bahasa Inggris pada pagi hari ini, kita sebaiknya berdoa dulu untuk memulai kegiatan kita ya. Nanti Monik tolong untuk berdoa dan maju ke depan. Teman-teman. Okay, thank you, Monique, for leader praying together with your friend today. Oke, anak-anak, sebelum saya mengecek kehadiran kalian, apakah who is absent today? Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Semuanya masuk? Member of in our class semuanya ada masuk ya? Baik, saya akan mengabsen. Yang pertama, Adam hadir? Caroline, Hana Maretsa, Saufi ada nggak? Oh hadir, angkat tangan ya kalau hadir. Aryo Saldika, Melkias, Monica, Tita, Yohana, Yohanes, Arga, Justinus Tangkir, Octavianus Jeffrianus Milang. Saya agak susah menyebutkan namanya Octavianus ya, kayak nama-nama orang bule. Berarti kalau nama-nama orang bule tuh harus pintar juga bahasa Inggrisnya. Oke, do you know what is important? Kalian tahu nggak pentingnya kita itu untuk belajar bahasa Inggris? Ada yang tahu? Ada yang tahu? One of you maybe? Salah satu dari kalian mungkin bisa memberikan pendapat kepada ibu. Kenapa pentingnya what is important we learning about English? Apakah begitu pentingnya kita belajar bahasa Inggris anak-anak? Penting. Penting sekali ya? Penting nggak? Oke. Okay. When you, misalkan ya, ketika kamu pergi misalnya ke luar negeri. Nah, di sana tentu bahasanya yang digunakan adalah bahasa internasional. Nah, bahasa internasional yang diakui itu adalah salah satunya yaitu bahasa Inggris. Ya, misalkan, for example, if you work in a around place, in a public place, ketika kalian berjalan di tempat di keramaian umum, kalian tidak bisa bertanya karena tidak tahu bahasa Inggris yang paling sederhana. Nah, itulah pentingnya mengapa kita pagi hari ini atau kita bersama-sama untuk mempelajari bahasa Inggris. Oke, minggu lalu Ibu sudah mengajarkan materi tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Oke, Sophie, good. Oke, descriptive text. Oke, benar ya. Di minggu lalu saya telah memperkenalkan beberapa jenis teks yang ada di dalam bahasa Inggris. Salah satunya yang disebutkan oleh Sophie tadi, apa tadi? Descriptive. Ya, descriptive text. Kemudian yang kedua, siapa? Oke, Milang. Apa Milang? Report text. Good. Ada report text juga, bagian dari teks-teks bahasa Inggris. Masih ada lagi yang bisa menyebutkan pelajaran kita minggu lalu? Oke, Aryo? Iya, naratif teks. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar tentang beberapa teks. Dan hari ini saya akan melanjutkan dengan sebuah pelajaran mengenai teks yang baru yang disebut prosedur teks. Oke, saya ada pertanyaan begini anak-anak. Have you ever made some food? Have you ever made some food? Who is? Okay, Tita. Yes, you have? Okay, and then next, Tangkir? Yes, I have made some food before. Some food do you make? Okay, good. Kira-kira makanan apa yang kamu pernah bikin? Oke, mie, noodle. Next. Selanjutnya pertanyaan saya begini. What food
have you ever made? Olin? Sate. Sate itu makanan yang berasal dari mana? Indonesia? Atau dari luar negeri? Bukan, kita punya ya. Kemudian siapa lagi yang pernah? Melki? Soto. Itu juga sama dengan makanan dari Indonesia. Ada lagi? Aryo? Fried fries. Wah, ini keren banget nih. Apa namanya tadi dibilang? Fried fries atau dalam bahasa Indonesia disebut kentang goreng. Siapa yang suka kentang goreng? Tidak ada yang suka? Oh, kalau gitu saya suka deh. Lanjut lagi, siapa lagi yang pernah membuat makanan? Iya, benar sekali. Sofi pernah bikin makanan enggak? Apa yang kamu pernah bikin? Bakso, yang kenceng ya nak ya kalau jawabnya ya. Ya, itu adalah beberapa makanan-makanan yang sudah disebutkan oleh beberapa teman kalian yang pernah dibuat seperti itu. Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Yaitu yang akan Ibu jelaskan adalah mengenai prosedur teks. Nah, prosedur teks, apa itu prosedur teks? Nanti kalian akan simak atau kita akan mempelajari bersama-sama yang namanya prosedur teks. Oke, sebelum saya lebih lanjut menjelaskan apa itu prosedur teks, yuk sama-sama disimak video ini ya. Banana and the others. Oh, really? Can you teach me how to make avocado juice? With pleasure. Come with me to the kitchen. Okay. It's easy to make avocado juice. We just need 2 avocados for 2 glasses. I see. Peel the avocados. Put them into the blender. Add some ice cubes. Let it blend. Yes, good. After that, switch on the blender. Wait until the avocados and ice cubes dissolve. Okay, I can do it. Stop. Switch off the blender. Put 2 spoonfuls of sugar into the blender. Then switch on again. Yes. How long should I blend it? Around 15 seconds. Finish. Pour it to the glasses. Our orange juice is ready. Yes. Let's drink. Thanks for watching. Oke. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Ya. Nah, from the video, dari video ini kita sudah belajar ya. Ini adalah percakapan 2 orang yang dimana secara perlahan mereka udah membicarakan tentang apa itu prosedur teks. Nah, yang perlu diketahui, prosedur teks itu adalah sebuah teks prosedur in Indonesian language, di mana nanti goalsnya atau tujuannya adalah kita membuat sesuatu. That's we made something. Food, ya, boleh juga makanan, atau bagaimana how we use something. Ya, bagaimana kita menggunakan sesuatu. Contoh, bagaimana menggunakan komputer. Oke, dari video yang sudah kalian tonton tadi itu, anak-anak. Nah, what do you know about the video you have watched? Apa sih yang kamu ketahui dari video yang udah ditonton tadi? Ada yang bisa jawab? Tangkir lagi, mau jawab apa? That's right, the video explain about how to make avocado juice. Apa itu avocado juice? Apa itu avocado juice? Jus alpukat, seperti itu. Ada lagi? One of them? Aryo? Oke, that's good. Thank you Aryo. Dia bilang, menurut Aryo, katanya Aryo, dia tahu bagaimana menjelaskan penjelasan mengenai bagaimana membuat sebuah avocado juice. Ada lagi yang cewek dong? Oke, Tita. Iya, dari video itu kamu mengerti bahwa bagaimana caranya membuat sebuah atau membuat minuman ya. Kalau saya bilang avocado juice itu adalah sebuah minuman. Ya, minuman yang apa namanya? Yang dibuat dari buah yang namanya alpukat. Oke, students, sekarang kita lihat that the title is procedure text, and then I want to explain about what is procedure text. Nah, ini adalah prosedur teks. Nah, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini prosedur teks ya. Prosedur teks. Nah, definitionnya atau penjelasannya adalah prosedur teks is procedure ya
is a type of the text that explain, ya, how to do something, how to make something, or how something work by giving step-by-step instruction. Jadi secara garis besar, definisi dari prosedur teks itu adalah bagaimana kita membuat sesuatu, ya. Kemudian bagaimana kita membuat sesuatu, membuat sesuatu, dan bagaimana sesuatu tersebut dapat bekerja. The conclusion is, penjelasannya adalah yang dibuat itu bisa berupa makanan, bisa juga mengenai alat kerja, suatu benda. Next. Nah, purpose, tujuannya itu untuk apa? Purpose di sini dikatakan the purpose of a procedure text is to tell the reader how to do or make something clearly and sequentially. Nah, tujuan daripada prosedur teks itu adalah memberikan informasi that give information to us, memberikan informasi kepada kita, memberikan informasi kepada pembaca. Jadi ada pembaca di situ, ya. Bagaimana sesuatu itu dapat dibuat dan bagaimana sesuatu itu dapat bekerja dengan baik. Lanjut. Nah, ini yang penting. Di dalam prosedur teks itu ada yang namanya generic structures. Apa itu generic structures? Generic structure itu ada 3 bagian. That is 3 main parts. One is goal, kemudian materials, and then step or method. Nah, dari generic structure-nya, ya, ada 3 bagian yang harus kalian pahami. Yang pertama itu adalah tujuannya. Tujuannya itu ngapain? Tujuannya misalkan tadi that sample from this video. How to make avocado juice. Tujuannya adalah bagaimana kita membuat sebuah minuman yang namanya jus avocado. Kira-kira kalau buah alpukat dari pohon terus mau dijadikan jus langsung kita lahap, tidak mungkin kan? Ada proses kan? Dipetik dulu, dikupas dulu, dimasukin blender dulu, ditambah bla bla bla. Oke. Lanjut material, Lanjut materialnya di sini. Material itu berarti sama dengan ingredients. Material in here same with ingredients, or in Indonesian language that mean is bahan-bahan. Material sama dengan bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan apa saja? Tentu saja yang berhubungan tadi dengan sesuatu yang mau kita buat. Next, step or method. Stepnya itu langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya apa saja anak-anak? Langkah-langkah yang disebut langkah-langkah itu apa sih? Step by step, ada kata-kata begitu. Apa itu kira-kira? Langkah-langkah dari permulaan sampai akhir. Iya, pertama ngapain dulu? Alpukatnya ditendang dulu kah? Diapain dulu kah? Seperti itu ya. Tapi tidak mungkin. Alpukatnya dipetik dulu, dikupas dan segala macam. Nah, itu ada contohnya. Untuk goalnya, contohnya adalah how to make avocado juice. And then materialnya avocados, ice cube, sugar, glass, spoon, and blender. And then step or methodnya itu adalah peel the avocado, put them into the blender itch. Nah, seperti itu dan segala macamnya, itu stepnya. Next, language features. Bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan itu, nah ini tentu akan berhubungan dengan yang namanya bentuk waktu. Yang pernah Ibu ajarkan di kelas sebelumnya. Atau di grade 10. Ya, bagaimana kita menggunakan yang namanya using simple present. Okay? Reminder again, using simple present. Simple present that mean is, simple present itu berarti that something we to do regularly and every day. Sesuatu yang kita kerjakan yang sehari-hari, yang terus-menerus. For example, eating, sleep, take a bath. Seperti itu. Itu menggunakan yang namanya using simple present atau bentuk waktu simple present. And then using conjunction. Yang dinamakan conjunction adalah kata penghubung. Kata penghubung itu bisa pertama, kedua, then, kemudian, ya, after, that, and finally. Nah, seperti itu. Ya. Next, ada juga ciri-ciri yang digunakan di language features-nya itu, yaitu using command atau imperative sentence. Using command atau kalimat perintah. Kalimat perintah seperti apa contohnya? Masukkan ke dalam blender. Nah, itu adalah kalimat perintah. Contoh, close the window. Perintah nggak itu? Iya. Kemudian, turn on the computer. Nyalakan
komputernya atau laptopnya. Perintah nggak itu? Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri dari ini. Next ya. Nah, langsung kita masuk di contoh teks prosedurnya itu anak-anak. Example of procedure text. Sorry. Ini sudah ya? Ya. Judulnya, goalnya tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, tujuannya itu adalah how to make avocado juice. Bagaimana cara membuat jus? Iya. Kok kayaknya pada ngantuk atau bagaimana? Lapar? Masih semangat nggak? Oke. Masih semangat nggak? Oke, good. Thank you. Kemudian materialnya atau bahan-bahannya, ingredientsnya tadi. Ingredientsnya itu yang digunakan atau yang diperlukan. Yang pertama tentu saja apa nih anak-anak? Buah alpukat. And then es cube. Namanya es cube itu yang kotak-kotak yang itu namanya. Atau disering dinamakan batu es. Kemudian sugar. What is sugar in Indonesia? Good. Glass? Gelas. Spoon? Iya. Blender? Siapa di sini yang nggak tahu blender? Ayo, siapa di sini yang nggak tahu blender? Siapa yang nggak tahu blender? Oke. Dari penjelasan ini saya rasa kalian sudah mengetahui ya. Inilah sedikit banyak bagaimana kalian belajar tentang prosedur teks. Yang jelas prosedur teks itu harus ada goalnya, harus ada tujuannya yang akan dibuat. Ya, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan soal. Nanti kelompoknya Ibu bagi satu kelompok 4 orang dan jumlahnya adalah 3 kelompok ya. Yang Ibu sebutkan nanti langsung move ya, langsung pindah cari kelompoknya masing-masing. Yang pertama kelompok 1 itu Monique, Olin, Arga, dan Melki. Ya, silakan berpindah. Iya. Oke. Silakan berpindah. Ya. Kemudian kelompok 2. Ya, silakan pindah. Kelompok 2 itu Justinus Tangkir, Sophie, Milang, dan Adam. Oke, move. Agak cepat anak-anak. Ya. Yang berikutnya adalah Tita, Aryo, Hana, dan Sophie. Sudah semua? Milang berarti di sebelah sana ya? Oke. Bingung ya Milang ya? Oke. Kelompok 1 tadi saya sebutin lagi ya. Kelompok 1 Monique, Olin, Arga, dan Melki. Udah pas? Oke. Kelompok 2 itu Tangkir, Sophie, Milang, dan Adam. 2 ya. Kelompok 3 itu Tito, Aryo, Hana, dan Sophie. Oke, student. Oh iya. Tadi saya sedikit kelupaan. Jadi saya agak review sedikit. Nah, tadi saya lupa. Di sini setelah tadi ada yang namanya materialnya, kemudian ada stepnya ya. Step ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya nanti bisa dilihat seperti ini. Ya, langkah-langkahnya seperti ini. Ada di sini ada sampai 9 langkah ya, atau 9 ada 8, tapi yang 9 itu adalah hasil dari avocado juice-nya. Baik, saya akan bagi langsung saja. Olin. Oke. Ya, perhatikan di situ. Bawa handphone semua kan? Ada kan handphonenya? Oke, nanti handphonenya dipakai ya. Handphonenya dipakai untuk mengidentifikasi bagaimana apa saja yang diperlukan. Yang pertama ini, perhatikan di situ ada name of group. Name of group berarti kelompok kalian. Kelompok kalian kelompok berapa? Misalkan kelompok 1, kelompok 1, 1. Kemudian kelompok 2, 2. Kelompok 3, 3 dibuat di situ. Kemudian member of groupnya. Member of groupnya atau nama teman-temanmu disebutkan di situ. Misalkan Milang, Adam, Sophie, Tangkir. Ditulis ya. Kemudian perhatikan di situ. Part A di dalam lembar kerja kalian itu. Lihat di situ. Part A atau tugas pertama adalah tuliskan satu teks prosedur ya. Please write a word of procedure text. Nah, goalnya apa? Tadi itu bisa jelaskan kan goalnya apa? Oke. Kemudian materialnya apa-apa saja? What we need.
to make something. Kemudian yang terakhir stepnya. Stepnya ditulis pertama, 2, 3, 4, 5. Tergantung dari teks yang akan kalian tulis. Boleh menggunakan kamus yang kalian bawa, boleh untuk ini ya, kamusnya dikeluarin. Boleh menggunakan bantuan internet, kita pakai internet ya, di sini boleh juga. Kemudian number part B yang kedua itu, nah kamu harus menjawab pertanyaan number 1 until number 5 based on the text or procedure text. Kalian harus menjawab berdasarkan dari teks prosedur yang kalian buat. Oke. How many times I give you to doing your task? Berapa waktunya yang saya perlukan? Kira-kira 5 minutes, oke? Setelah ini setelah ini nanti saya akan panggil ya untuk mempresentasikannya di depan kelas dan kalian harus menyimak dengan baik jawaban dari kelompok temanmu. Nanti kita akan cek bersama-sama apakah sudah sesuai dengan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi atau belum. Seperti itu. Oke? Oke, siap? Oke, silakan dikerjakan. Kenapa? Oh, oke, sorry. Belum dapat ini? Oke. Ya, oke, langsung dikerjakan ya. Silakan beri dengan kelompoknya. Bangkunya bisa ke depan, ke belakang. Nah, ya. Putar, iya, diputar. Oke. Iya, silakan. Boleh menggunakan bantuan internet ya. Silakan yang punya handphone boleh menggunakan handphone. Oke, silakan berdiskusi bersama dengan teman. Oke, bilang maybe, ya. Goalnya, that you remember about goal adalah berarti sama dengan yang namanya tujuan ya. Apa tujuannya? And then ingredients itu sama dengan apa tadi sudah Ibu jelaskan. Ya. Make the simple procedure text ya. Bikin teks prosedur ini easy mungkin, segampang mungkin yang ada di dalam pikiran kalian, ya. Misalkan bikin bakso, misalkan bikin soto, that's very easy, silakan, ya. Jadi Ibu akan melihat bagaimana cara kalian memahami mengenai yang namanya teks prosedur ini. Sofi kenapa ngantuk kah? Tidak.
agak cepat. Kita nanti presentasikan. Oke. Kelompok 3 agak sulit ya? Agak susah? Ya Sofi, ketua tim? Agak susah kah? Sedikit. Oke, tapi bisa kan? Gimana kelompok 1 aman? Kelompok 2. Sangkir and your friend? Oke, aman. Oke. Ada apa? Oke. Ya nggak masalah sih. Ada yang sudah selesai? Intinya prosedur teks itu adalah harus mencakup ya. Ada yang namanya goals, and then materials, and then steps. Just 3 part is very important in here. Hanya 3 bagian yang penting di situ. Ya, goalnya apa? Ya, kemudian materialsnya apa yang digunakan? Oke, sesuaikan dengan apa yang kalian buat. Jadi bahan-bahan itu tidak sebegitu sulit. Kemudian stepnya adalah langkah-langkah membuatnya tersebut. Yuk, yang sudah? Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 hampir. Kelompok 2 dikit lagi. Oke. Berarti nanti yang presentasi ke depan adalah kelompok 3 ya. Sambil menunggu kelompok 3, kelompok 2, 1 dan 2 ini silakan siapa yang mau menulis di depan mempresentasikan hasil? Oke, Hana, boleh. Ini dari kelompok 3 ya. Nggak apa-apa itu di situ, nggak apa-apa ditulis di situ walaupun ada ininya. Oke. Berarti Hana tulis di situ kelompok 3 tadi judulnya apa, goalsnya apa, ya kan? Kemudian ini apa? Oke, yang sudah boleh hadap ke depan lagi. Yang belum selesai silakan diselesaikan ya. Diselesaikan. Kenapa? Oh nggak usah, nama kelompoknya nggak usah ditulis. Miss sudah tahu. Iya, langsung ke goalsnya apa? Goalsnya apa? Agak ke sini Hana ya, biar ini. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Iya. Agak silau ya, nggak apa-apa. Belakangin. Boleh.
Hmm. Oke, materialsnya. Goalsnya itu how to make a lemonade ya. What is a lemonade? Hmm? Oke. Oke, diskusi dulu. Mungkin ada yang masih belum lengkap. Oke, boleh. Ya. Kelompok 1 dan 2, bagaimana kabarnya? Selesai? Bisa saya lihat? Coba saya lihat. Oke. Make simple creamy coffee milk. Apa itu? Kira-kira? Membuat apa? Kopi susu. Ya, betul. Oke, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2? Selesai belum? Lagi proses? Sudah. Bisa Ibu lihat? Pancake. Do you know about pancake? Hello. Apa itu pancake? Dari apa dia?
Di sini masih ada lagi stepnya? Di sini boleh. Ya, setuju kan? Oh gitu. Bukannya itu nanti ada finally ya? Oke. 7. Berarti di sini masih ada lagi ya? 7 itu saja. Finally gitu ya. 7. Finally apa di situ? Finally is done. Oke, bisa dibantu. Stepnya yang kurang katanya. Ya, stepnya kurang katanya. Tulis aja finally aja. Oke. Finally is done gitu aja. Is done. D-O-N. Ya. Oke. Oke, langsung ada part B-nya. Langsung saja. Number 1 until number 5 ya. Ditulis di atas B gitu ya. B. Iya, boleh begitu. Kemudian 1 apa? Ya. Oke, thank you Hana. Ya, silakan dilihat, kita lihat di sini adalah jawaban dari kelompok 3 ya. Kelompok 3, oke, silakan duduk dulu. Nah, silakan dari kelompok 2 dan kelompok 1, coba kalian perhatikan apakah teks yang dibuat oleh teman kalian kelompok 3 ini sudah memenuhi unsur
dalam membuat prosedur teks? Tadi Ibu sudah bilang kan prosedur teks itu ada 3 hal penting yang harus ada di dalam situ. Yang pertama adalah goals, kemudian ada materials, and then the last is steps, ya. Tujuannya apa, kemudian materialnya atau bahan-bahan yang digunakan apa, dan yang terakhir adalah steps atau langkah-langkahnya. Kita lihat the title or the goals ya from group 3 ya. Ini adalah Tita and her friend. Itu lihat di sini dikatakan goalsnya adalah how to make a lemonade. Coba kelompok 2 dan 1 apa itu how to make a lemonade? Ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu? Iya, cara membuat apa nih kira-kira? Iya, atau minuman yang rasanya rasa lemon. Tahu lemon kan? Yang jeruk itu loh, yang kuning-kuning itu. Oke, kemudian ingredientsnya. Loh, ingredientsnya apa di sini, Hana? Bahan-bahannya apa itu? Ayo. Sudah ditulis belum? Nah, it's okay. Tita bisa menambahkan di sini apa ingredients, berarti bahan-bahannya ya? Bahan-bahannya apa saja? Bisa disebutkan, ada nggak di situ jawabannya kira-kira? Apa yuk? 1 gelas air. Iya, 1 gelas air. Bahasa Inggrisnya apa? 1 gelas of water. Habis itu 1 glass of water, gitu kan? Lanjut. Ingredientsnya lagi, bahan-bahannya dulu. Gimana kita mau membuat sesuatu? Bagaimana kita membuat sesuatu kalau ingredientsnya atau bahan-bahannya nggak ada? Nggak apa-apa, ini terlalu bersemangat. Mereka tahu bahwa mereka akan membuat sebuah minuman, ya, yang hasilnya adalah minuman rasa lemon, tapi lupa memberikan yang namanya ingredients di sini, ya, atau bahan-bahannya. Cuma ditulis di situ, di lembar kerjanya ditulis, tapi mungkin Hana tadi nggak nulis di sini ingredients. Tadi Ibu sudah lihat memang di sini kok ingredientsnya kosong loh, ya. Nggak apa-apa. Tadi 1 of glass of water, and then apa lagi situ? Apa itu? sugar, Tablespoon of sugar, gula. Oke, 2 sendok gula. Kemudian? lemon, Iya, tentu saja di sini yang dibutuhkan karena di sini dia akan membuat lemon, berarti yang dibutuhkan adalah lemon tersebut. Bagaimana kita mau membuat rasa lemon tapi lemonnya nggak ada? Ayo, berarti judulnya bukan membuat lemon dong, minuman rasa lemon dong. Oke, steps atau langkahnya di sini. Yang pertama, that's number 1 in here is slice a lemon in half and squeeze the juice into a cup. Slice, dipotong, berarti ya, dipotong dulu, gitu ya. Kemudian take out the seed. Pour 2 tablespoons into glass. Add sugar, add water and stir well. Then taste the lemonade. You may want to add more sugar or lemon to make it taste just right. Nah, jadi di sini mereka menuliskan ada 7 katanya ya, 7. Kita koreksi bersama ya. Dari sampai di sini dulu, sampai di yang part A dulu. Kelompok tangkir. Coba kelompoknya tangkir, bisa nggak kamu mengidentifikasi di sini apakah udah pas nih goalnya? Ingredientsnya tadi ya, ingredientsnya oke. We deal, kita sepakat bahwa mereka lupa di sini untuk menambahkan ingredientsnya ya, nggak apa-apa. Tapi ingredientsnya atau materialnya ada di situ ya. Oke. Lanjut, itu ada stepsnya atau langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya apakah menurut kalian kelompok tangkir dan teman-teman apakah sudah benar ini? Coba tangkir, bisa kamu analisa? Iya. Oke, ayo kelompok 3. Mereka bertanya di bagian step ini menurut kalian ada berapa? 7. Oke, mereka menjawab ada 7 langkah di situ. Apakah benar? Salah. Harusnya berapa di situ? Iya, harusnya berapa di sini?
Iya. Jadi gini, yang namanya step langkah-langkah itu kan nanti ada kaitannya dengan action verb-nya, ada dengan kalimat perintahnya, ada dengan conjunction. Conjunction yaitu kata hubung. Ya, yang Ibu sudah bilang tadi, first, then, after that, itulah kata-kata conjunction. Nah, di sini harusnya kalian membuat benar bahwa maksudnya di sini ada 7 langkahnya, tapi yang harus kita simak itu adalah dari number 1 until number 6. Karena di number 7 finally is done. Done ini maksudnya udah jadi gitu ya. Done itu artinya jadi. Oke, Ibu koreksi lagi ya. Di sini berarti dia harus pakai ini. Gitu ya. Ya, seperti itu. Masih bisa dilihat? Lanjut ya. Sekarang berarti udah paham di bagian sininya ya. Bagian yang di steps itu ini yang tadi harusnya dikoreksi ya, kelompok 3 nanti kedepannya lebih dibaikin. Next, part B. Lihat, bagian B-nya itu pertanyaannya kalau saya lihat di sini, apa tujuan dari ini tadi? Teks ini tadi tujuannya adalah untuk ngapain? Make a lemonade. Apakah benar? Kelompok 2, kelompok 1? Suaranya mana? Apakah benar? Iya, karena tujuannya adalah untuk membuat sebuah minuman lemon. Kemudian number 2, pertanyaannya write down the generic structure-nya. Generic structure-nya benar. Harus ada goal, harus ada materials. Tadi ini ingredient sama material sama, ya. Nah, harus ada step. Ada goal, ada ingredients or materials, and then steps. Ya, betul, seperti itu. Kemudian berikutnya itu pertanyaannya mention action verb. Action verb itu bisa kata-kata yang action, tahu kan action? Aksi atau kita melakukan. That's we doing something, seperti itu. Nah, di mana ada kata take, ada kata pour, take, ya, pour dicampurin, add tambahkan atau masukkan. Satu lagi yang tidak ada di situ. Masih ada lagi satu, yaitu slice atau it's okay, nggak apa-apa, kita belajar. Yang keempat, how many conjunction? Ada berapa di situ kata penghubung? Mereka menyebutkan there are, then, and, finally. Oke, ada kata penghubungnya di situ then, iya, kemudian, dan juga finally. Nah, perhatikan anak-anak, conjunction itu tadi Ibu sudah menjelaskan ada yang namanya firstly, pertama-tama, kemudian, setelah itu. Nah, itu adalah conjunction. Ya, itu adalah conjunction. Nah, di sini nanti kita rubah, berarti di sini ada berapa tadi? Ada berapa? 6 step ya. Berarti kita ganti. Oke. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3 dong. Iya, mereka sudah berani dengan baik untuk mempresentasikan hasil dari penjelasan atau tugas yang ibu berikan. Nah, ya, nanti kelompok 1 dan 2 di pertemuan selanjutnya kita akan ini. Lanjut. Oke. Lanjut, kira-kira apakah ada pertanyaan sebelum ini? Ya, apa ada lagi yang mau kelompok yang lain? Kelompok yang lain? Coba kelompok yang lain. Ini tadi kan kelompok 3 nih. Coba kelompok yang lain dong. Tapi kelompok yang lain ini majunya mungkin Ibu mau coba dibacain aja hasilnya. Boleh nggak? Dibacain aja hasilnya, nggak usah ditulis. Tangkir, berani nggak baca? Berani? Why? Milang. Kelompok 1 mana 1? Kelompok 1 mungkin? Olin? Oke, ditulis ya. Kalau nggak berani, kalau tidak berani membaca, ditulis boleh. Kelompok 1 deh. Kelompok 1. Ayo.
Cepat. Monik. Monik. Oke. Nih, kelompok 1. Silakan dipresentasikan, hapus dulu. Dihapus dulu. Ya, dihapus dulu. Ya. Langsung ke goalnya apa di situ? Monik, goalnya apa? Agak lebih cepat tulisnya ya. Oke. Langsung di sininya. Ya benar ini, kemudian materialnya, kemudian stepnya. Ya, sama yang ini kan? Oke. Oke, sambil disimak ya, kelompok 3 dan kelompok 1. Kelompok 2, sorry. Kelompok 2 tadi jawabannya sudah dikasih Ibu. Oh, sudah. Kelompok 2. Nanti kelompok 3 yang mengomentari ya. Aryo? Aryo ya, perwakilan dari kelompok 3 tuh? Mau siapa yang dari berempat nih? Sofi mungkin? Aryo atau Sofi? Tadi kan yang cewek-cewek nih, sudah. Aryo aja? Oke, nanti Aryo, tolong kelompok 3 disimak ini, nanti coba diperhatikan dari kelompok 1, ya. Perhatikan jawaban dari kelompok 1, manakah yang belum lengkap. Ya, seperti itu. Kita menganalisis atau kita mengidentifikasi bagian-bagian ini, part-partnya ini ya. Kelompok 2 juga simak ya jawaban dari teman kalian. Coba dilihat. Tangkir, Ibu bisa minta tolong dong, hapuskan ini sebelah sana. Ya, thank you.
Oke, part B-nya, iya langsung part B-nya. Yang bagian B-nya itu adalah menjawab questions number 1 until number 5. Oke, please. Belum ada hasilnya? Olin, bisa dibantu? Kenapa? Oh, nggak tahu tulisannya. Tulisannya kenapa? Harus tulis sendiri. Iya, tulisannya tulisan dokter ya. Oh, calon dokter nih. Oke, ayo langsung Olin aja. Tapi ini pembahasan dari 4 orang tadi kan? Ya. Oke, number 1 di situ. Ya. Bangkunya bisa dihadapin ke depan. Kan sudah selesai kan? Ya, depan ada pin ke depan ya. Berarti setelah ini kalau ibu kasih tugas nanti untuk membuat prosedur teks itu udah tahu ya, udah bisa ya. Nanti tugasnya per individu. Kalau ini tadi kan kalian per kelompok nih. Nah ini kan per kelompok. Nanti ibu akan berikan tugasnya per individu atau sendiri-sendiri. Harus disubmit. Nanti ibu akan lihat sampai di mana kemampuan kalian dalam memahami pelajaran mengenai prosedur teks untuk hari ini ya. Seperti itu. Kelompok 3 siap-siap. Lihat di ininya ya, diperhatikan baik-baik ini. Kemudian apakah goals-nya udah sesuai dengan ini? And then materials-nya, bagaimana dengan materialnya? Material itu bukan semen, bukan itu ya. Material ini bahan-bahan. Tolong dibedakan untuk tentang pengertian kalian. Material bukan semen, pasir. Itu memang betul juga material, tapi ini dalam bahasa Inggris konteksnya adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Oke, please sit down, Caroline. Thank you. Oke, iya, seperti ini. Nah, jadi kalian sudah lihat ini. Langsung saja, Aryo, kira-kira dari penjelasan ini yang ditulis oleh teman-temanmu di kelompok tadi, ada yang mana yang pengen dibahas atau diklarifikasi? Yang mana kira-kira? Apakah sudah tepat? Itu pada bagian generik struktur harusnya ada 3, yaitu goal, material, dan step. Oke, pada generic structures ya. Ya, tadi kalau generic structures berarti harus memenuhi 3 main parts. Apa saja itu? Goals, kemudian goals, material, dan step. Di sini tulisan mereka, oh iya, goals, material, and step ya.
Nanti tolong diperbaiki ya, Olin dan teman-teman. Ini diperhatikan. Goalnya benar, make simple creamy coffee. Kemudian ada conjunction-nya, ada action verb-nya sudah ada di sini ya, action verb-nya. Dan yes, di sini ada 5 step. Oke. Terima kasih, kita beri applause dulu untuk Olin dan teman-teman. Oke. Iya. Jadi bagaimana anak-anak dari pelajaran yang sudah Ibu berikan hari ini tentang materi ini, apakah sudah bisa dipahami? Apakah sudah paham? Sudah bisa? Kira-kira mengalami kesulitan nggak? Mengalami kesulitan nggak kalau kalian Ibu suruh untuk membuat prosedur teks? Saya tanya lagi deh, prosedur teks. Tadi definisi dari prosedur teks itu apa? Ada yang bisa jawab? Adam? Teks prosedur dulu. Teks prosedur itu apa tadi? Yang Adam pahami. Langkah-langkah untuk apa? Membuat? Iya, betul. Jadi teks prosedur in Indonesian language dalam bahasa Indonesia adalah teks yang menjelaskan bagaimana atau langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk membuat sesuatu. Arga, kamu gak dari penjelasan Ibu tadi yang Ibu jelaskan tadi, menurutmu teks prosedur itu apa? Apa sih menurutmu, Arga? Sebuah teks tentang apa tuh? Tentang cerita di masa lalu mungkin, atau apa mungkin? Iya, membuat ini. Iya, membuat apa ini, Dam? Nih tadi, simple creamy coffee milk. Masa makanan? Coffee loh. Bercanda ya? Coffee berarti minum? Iya, minuman. Nah, coba saya tanya lagi. Sophie, tadi di dalam teks prosedur itu ada 3 bagian penting yang harus kita punya, atau bagian penting itu that's main part is very important in here, yang harus ada dalam teks prosedur. Apa saja itu? Yang pertama, dibantu temannya? Milang mungkin bantu, Sophie? Goal, ya. Kemudian? Iya, material. Suaranya halus banget ya. Iya, ada 3 bagian penting. Saya rolling lagi ke Melki. Iya, ada 3 bagian penting. Tadi bilangnya si Sophie apa saja? Iya, goal, material, and step. Material itu apa? Iya, step itu apa? Iya, langkah-langkah untuk apa ngapain? Membuat ya. Iya, langkah-langkah untuk membuat. Oke, kemudian struktur bahasa yang digunakan. Nah, struktur bahasa yang digunakan tadi kan Ibu sudah jelaskan tuh. Ada namanya simple present, ya kan? Atau coba ya saya inikan kembali coba ya. Ada, oh dihapus dulu kayaknya ya. Ini nih. Nah, itu tulisannya. Nah ini, bisa lihat nggak? Nah, language features-nya yang digunakan itu ya, language features-nya yang harus ada itu. Jadi gini, tidak melulu ini saja, simple present saja. Tidak melulu, tapi memang harus ada yang namanya conjunction. Conjunction itu adalah kata hubung. Karena yang namanya teks prosedur itu harus saling berhubung atau terkait. Di nomor 1, dia harus nyambung di nomor 2. Karena tadi kan definisinya adalah langkah-langkah. Betul nggak? Nah, seperti itu ya. Kemudian struktur bahasa yang digunakan pada teks adalah ini tadi, struktur bahasanya. Ya, ini adalah generic structure-nya tadi yang sudah kalian sebutkan tadi. Yang ada harus ada goals, yang ada harus ada materials, and then step. Ini yang harus kalian pahami dengan baik. Selanjutnya, apakah ada yang kesulitan dalam membuat teks prosedur ini? Jika Ibu memberikan tugas ini untuk dikerjakan di rumah. Tidak? Berarti kalau saya kasihkan ini soal seperti ini, semuanya udah dapat poinnya, harusnya dapat 100 ya. Ya, harus 100 ya. Ini tadi kan kita kerjanya kelompok nih.
Kalau kelompok kan enak. Sophie bisa ngobrol sama Tita, bisa ngobrol sama Hana, bisa sama Aryo, saling melengkapin. Begitu juga Tangkir, Milang, Yohana Amelia, Adam, ya kan? Olin, Arga, bisa saling ngobrol. Coba nanti saya akan kirimkan link di Google Form, ya. Nanti setelah istirahat, boleh ambil handphonenya masing-masing, nanti diambil ya. Kemudian saya akan kirimkan linknya. Nanti di situ adalah soal mengenai prosedur teks. Dan itu harus disubmit. Saya tunggu sampai besok, ya. Kalian silakan mencari referensinya dari mana saja, tapi bukan mengcopy paste ya. Jangan itu. Jangan mengcopy paste, tapi membuat. Coba misalkan makanan yang kalian sukai, what do you food and what do you drink do you like? Kalian suka apa? Misalkan es teler. Cari referensinya. Bikin es teler itu bagaimana? Tahap-tahapannya seperti apa? Seperti itu. Ya, nanti itu akan saya kirim di link di Google Form. Ya, harus disubmit selambat-lambatnya itu adalah besok. Ya, besok. Besok hari apa sih? Iya, Jumat. Oke, apakah masih bersemangat? Masih semangat nggak? Kurang suaranya nggak vokal nih, nggak kompak nih. Coba berdiri dulu yuk. Berdiri dulu, boleh renggangkan tangannya. Ya, boleh. Oke. Ya, silakan duduk. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu berikan ini, apakah kalian memang sudah betul-betul memahami? Apakah kalian sudah betul-betul mengerti tentang materi ini? Adakah kesulitan yang berarti? Tidak? Oke. Berarti semuanya sudah paham ya. Berarti nanti isi Google Form-nya juga dengan gampang. Next. Nah, minggu depan saya akan menjelaskan satu lagi jenis dari teks, yaitu namanya recount text. Ya, jadi ini selesai tentang prosedur. Nanti tugasnya dikumpulkan by Google Form. Setelah itu minggu depan saya akan lanjut lagi untuk menjelaskan materi tentang recount text. Apa sih recount text itu? Nanti akan Ibu jelaskan di minggu depan, ya, di minggu depan. Jadi kesimpulannya pada pelajaran atau materi yang Ibu sampaikan hari ini, yang pertama, ya, yang pertama adalah prosedur teks itu adalah, ya, di mana sebuah teks yang isinya adalah how to do something, nih, ya, how to do something and then how to make something, ya, seperti itu. Next, kemudian ada tujuannya apa? Ini tujuannya untuk memberitahukan atau menginformasikan kepada saya atau kalian yang membaca. Berarti teks tersebut kita baca, gitu ya. Kemudian berikutnya ada generic structure-nya. Tolong diingat dengan baik, di reminder in your diingat dengan baik di dalam ingatan kalian. Ada generic structure yang dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Coba sebutkan. 1. Iya. 2. And then? Iya. Lanjut featuresnya bisa berupa ini. Kemudian ini contohnya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk give applause for us. Terima kasih untuk hari ini. Thank you for today, my students. I hope so. Dan saya berharap kita akan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang lebih bersemangat lagi. Dan tentunya pelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini tidak boleh untuk dilupakan, ya. Harus diingat karena itu juga akan berguna bagi kalian di masa yang akan datang. Thank you. Nah, sekarang kita akan berdoa. Nanti Arga yang akan pimpin kita dalam doa. Silakan Arga maju ke depan, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dipimpin dengan agama. Tuhan Yesus, terima kasih keberkatan-Mu dari pagi dan siang hari ini. Tuhan, pelajaran kami telah selesai, kami nanti untuk pelajaran minggu depan ini. Saya doakan Tuhan dalam nama Yesus, setia. Amin. Oke, silakan boleh istirahat dan salam sama Ibu ya.
Mulai dari tangkir. Oke. Mana? Makasih. Kasih. Thank you. Thank you. Lebih berarti. Enggak lah, 1 jam berat. 1 jam harusnya 95. Ini berapa? Enggak apa-apa. 8 menit kurangnya. Ah?